Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we would like to study about new chapter about narrative text, but we just focus narrative text about legend, fairy tales, and something like that. Okay, so before we look at the example, I want to explain to you about what are in this chapter. Okay, first in this chapter we will talk about fairy tales. Okay, fairy tales, I think you have already known the story of tales such as Cinderella and something like that. And then fairy tales become have some part, for example, legends, folk tales. Legends, I think you have already known the legends. For example, the story of Indonesian stories such as Malin Kundang, ya. And then folktale is Indonesian is cerita rakyat. For example, batu belah batu bertangkup. Okay, so we will talk about difference of fairy tales, legends, and folktales. And then expression to tell a story. How, and then grammar in action. So this is the content of this chapter. Okay, we come to the first example, fairy tales. So fairy tales usually tells a story of characters such as peasants, witches, royalty, and are set in places such as castle, villages, forests, yeah. And then usually they feature good characters against evil ones. Nah, jadi fairy tales ini bisa menceritakan cerita-cerita tentang kehidupan seperti magic gitu ya. Ada nenek sihir, ada tales ibu peri. Nah, kayak gitu. Biasanya tempatnya ada di istana, perkampungan, hutan. Dan biasanya karakter yang di dalamnya ada karakter yang baik juga melawan evil yang jahat. Okay, so this is fairy tales. Yeah, for example, Cinderella, yeah, or Snow White. Next, legends. So what is legends? Legends are stories about events that happen in the distant past. Often it is not clear if the characters really existed or if the events really took place. Legends have often had embellishment over the years. They are retold. Their original authors may not be known because many people had a hand in shaping the stories over time. Jadi legenda ini cerita yang sudah terjadi di waktu yang lampau. Nah, cerita ini kadang nggak jelas apakah karakternya benar-benar ada atau enggak, kejadiannya benar-benar terjadi atau enggak, terus nggak tahu di mana letak sebenarnya ya. Legend juga diceritakan berulang-ulang dari tahun ke tahun, jadi bisa berubah-ubah gitu. Biasanya penulis aslinya juga nggak diketahui siapa, karena banyak orang yang memegang cerita ini dari waktu ke waktu ya. Contohnya Malin Kundang, ya kayak gitu ya. Okay, next, expression to tell a story. Ini expression to tell story ini biasanya di awal-awal paragraf, ya. In the first paragraph, such as once upon a time there lived blah blah blah, or it is so happened that blah blah blah, or a long time ago. Nah, ini disebut dengan expression tell story pada awalnya. Atau lanjut lagi, expression to tell an event, biasanya menggunakan then, paragraf berikutnya, and then the next morning, so then, after that. Nah, ini kata-kata penghubung apabila kalian ingin membuat cerita tentang fairy tales atau legends atau folktale. Lanjut lagi, expression to end a story, biasanya kalau di akhir paragraf terakhir kesimpulan, biasanya kalian tulis in the end, finally, so in the end, all in all. Ini penutupnya ya, closing.
Lanjut lagi, expression to respond or show attention to a story. Nah, biasanya kalau misalnya diceritakan, kalian akan berekspresi, oh really, it's amazing, is he, oh poor creature, atau what is a beautiful girl she is. Nah, itu expression atau ungkapan. Oke, lanjut lagi. Nah, pada folktale, so what is folktale? Folktale is a story passed on verbally and not recorded in writing. Therefore, it's often partly modified by consecutive retellings before being written down or recorded. Folktales include legends, fable, and fairy tales. Many folktales involve mythical being and magical transformation. Di folktale ini cerita rakyat ya secara umum. Cerita juga sudah terjadi tapi tidak terekam dalam bentuk tulisan, jadi hanya kayak mulut ke mulut. Terus therefore it is often, dan biasanya dimodifikasi dengan menceritakan kembali sebelum ditulis atau direkam, jadi bisa berubah-ubah gitu, nggak konsisten ceritanya, itu nggak ada pembuktiannya, jadi hanya mulut ke mulut. Terus folktales itu termasuk tadi legenda, fables itu cerita-cerita hewan, dan fairy tales yang tadi cerita ibu peri. Ini folktales info mythical, jadi isinya tentang mitos atau hal-hal transformasi magic. Nah, jadi kayak hal-hal yang di luar nalar atau kekuatan-kekuatan magis. Nah, itu folktales ya. Oke. Next. Nah, grammar in action. Jadi grammar in action simple past tense. Nah, sama dengan recount text kemarin, we will use simple past tense because simple past tense is talk about action happen in the past ya, yang udah terjadi, tentu pakai simple past tense karena ceritanya udah berlalu. A sentence, a word group with two main parts, subject and predicate. Ini pengulangan aja ya, udah 3 kali kalian belajar. The subject which usually comes first names someone or something. The predicate which usually follows the subject tells what the subject does, has or is, what is done to it, or where it is. Oke. Jadi sentence itu terdiri dari subject, predicate, object. For example, the princess cried for help. Princessnya subjek, predikat atau kata kerjanya adalah cried. For help itu objeknya. Next, the lion laughed at the mouse. Lionnya subjek, laugh-nya predikat, objeknya the mouse. Lagi the mirror in the wall broke into pieces. The mirrornya subjek, broke-nya verb atau predikat, into places-nya adalah adverb of place. Nah, jadi cry itu laugh dan broke itu adalah verb to, karena simple past tense menggunakan verb to. Oke, selain menggunakan simple past tense, we will use past perfect tense. Ya, past perfect tense expresses an activity in the past which happened before another action in the past. Jadi agak mirip present tense yang kemarin kalian pelajari. Cuman bedanya di verbnya sama verb 3, cuman penggunaannya past perfect ini adalah mengungkapkan sebuah aktivitas di masa lalu yang sudah terjadi sebelum ada kegiatan lain di masa yang sama. Contohnya ada 2 kegiatan, jadi menjelaskan mana kegiatan yang dahulu yang dilakukan, jadi sama-sama sudah berlalu ya. Oke, contohnya I had already left the office before she came to the office. Jadi mana kegiatan yang duluan? Nah, kalau kita terjemahkan, saya telah meninggalkan kantor sebelum dia datang ke kantor ini. Jadi yang duluan datang siapa? Saya atau dia? Saya kan? Karena saya yang duluan pergi gitu ya, saya sudah pergi dari kantor sebelum dia datang. Jadi menjelaskan mana yang duluan dikerjakan yaitu menggunakan past perfect tense. Jadi rumusnya adalah subject plus had. Had terus
plus verb 3 left. Oke, itu rumus untuk positif. Negatifnya subject plus had plus not plus verb 3. Sedangkan tanda tanyanya atau kalimat tanya had di awal, lalu subject, baru verb 3, baru objek. Oke, jadi paham ya. Maka untuk menjelaskan kegiatan yang pertama menggunakan past perfect tense, maka kegiatan keduanya kita menggunakan simple past tense. Jadi itu paduannya ya, karena sama-sama sudah berlalu dan waktunya sama. Dia untuk membuat orang tidak ragu mana yang duluan dikerjakan, maka pakai past perfect tense. Bisa ulangi, bisa nanti kegiatan yang kedua di awal. She came to the office after I had already left the office. Jadi kalau ini di awal maka dia after, bukan before lagi, karena yang duluan tetap I had already left. Jadi boleh past tense-nya di depan atau past perfect-nya di belakang. Ya, paham ya penggunaannya? Kalau enggak nanti tanya Miss. Oke, next. Grammar in action. Jadi past perfect tense itu tadi Miss sudah jelaskan sedikit. Untuk kalimat positif rumusnya subject plus had plus verb 3 plus object. I had worked hard. Saya telah bekerja keras. Sedangkan interrogatifnya had di depan, baru subject, baru verb 3, baru object. Had you gone by air? Sudahkah kamu pergi atau sudahkah kamu berangkat terbang maksudnya ya. Negatif subject plus had not atau hadn't plus seen verb 3 plus anybody. Saya belum melihat siapapun. Nah, ini negatifnya. Oke, itu rumus past perfect. Kalau simple past tense kan udah dari kemarin. Oke, next. Selain yang dua tadi, juga menggunakan namanya subordinating conjunction. Nah, jadi subordinating conjunction comes at the beginning of dependent clause and establish the relationship between the dependent clause. At the rest of the sentence in the following examples, for example-nya, he took the steps as true he had been preparing for this moment all his life. Jadi subordinating conjunction itu tanda penghubung seperti after, although, as if, as long as though, ada if lagi, if only, in other that, now that, once, rather than, so, till, unless, until, when, whenever. Nah, biasanya ini di awal kalimat dependent clause itu kalimat yang dia sudah berdiri sendiri, ada subjek, predikat, objek ya. Sedangkan establish the relationship between the dependent clause. Jadi dependent clause ini memiliki, dependent itu kan merdeka ya. Dependent itu dia bergantung dengan kalimat setelahnya. Sedangkan yang kalimat setelahnya disebut dengan independent clause, juga terdiri dari subjek, predikat, objek. Tapi dia kalau dipisahkan dengan adanya subordinating boleh kalau ada, kalau tidak juga nggak apa, jadi maknanya tetap bisa dimengerti. Sedangkan dependent clause dia harus ada kalimat pengikut dan juga diikuti oleh tanda penghubung tadi. Nah, contohnya ini tadi, he took the steps as though he had been preparing for this moment all his life. Dia telah mengambil atau mempunyai panggung sebagaimana dia telah menyiapkan semua ini, momen ini selama hidupnya. Dia mana disebut dengan dependent itu yang kalimat pertama, he took the steps as though. Sedangkan independent adalah he had been preparing for this moment all his life. Kalau kita buang, kita penggal kalimatnya sampai sini, maka makna yang pertama ini kita bingung. He took the stage, dia mengambil panggung. Ngapain kan nggak tahu. Kayak kita menggunakan subordinating conjunction. Lalu diikuti kalimat independent.
dia telah mengambil panggung sebagaimana dia telah menyiapkan. Nah, jadi harus ada kalimat as though the had been. Sedangkan kalau kita hapus he took the step as though ini, he had been preparing for this moment all his life, ini sudah jelas. Jadi dia udah independen, nggak butuh kalimat yang sebelum ini. Nah, itu maksudnya ya. Dia telah menyiapkan momen ini di seluruh hidupnya, udah jelas dia. Nah, makanya subordinating conjunction ini terdiri dari dependent dan independent. Jadi kalau kalian menggunakan ini semua, jadi harus ada dua kalimat sebelum dan sesudahnya. Nah, rata-rata letaknya di tengah dan ada juga di awal. Oke. Lanjut lagi, adjective. Adjective itu adalah kata sifat. Oke. Nah, kata sifat itu terbagi dari berbagai macam. Nah, jadi adjectives are words that give us objective information about something. Jadi fungsi dari kata sifat itu memberitahukan kita informasi yang objektif atau yang fakta tentang sesuatu. Bisa berupa age, size, color, origin, materials, and shape. Ada umur, ada bentuk, ukuran, warna, asal muasal, materials terbuat dari apa, dan shape bentuk. Contohnya, Tom lives in a new house. Tom tinggal di rumah yang baru. Jadi new ini termasuk golongan age ya, karena baru ya. Jadi new ini adalah adjective yang menerangkan age atau umur. Tom lives in big house. Nah, yang mana adjektifnya adalah big. Big itu merupakan size atau ukuran. Lanjut lagi, opinion about something. Contohnya, jadi ada juga yang adjektif itu menjelaskan opini atau pendapat terhadap sesuatu. Contohnya, the house is luxurious. Luxurious ini adalah mewah. Rumah itu mewah. Jadi kita berpendapat bahwa rumah itu adalah mewah. Luxurious itu termasuk adjektif. Dan juga we also use adjective after this verb ya. Jadi ada perpaduan kata kerja dengan adjektif. Contoh kata kerja yang dipakai adalah get, feel, smell, taste, sound, seem, look, grow. Contohnya, do you feel tired? Jadi ada feel, verb, tirednya adalah adjektif. Apakah kamu merasa lelah? Atau contoh kedua, the cake smells good. Jadi ada kata kerjanya smells, good-nya itu adalah adjektif. Kue ini baunya enak. Nah, itu dia. Oke, penggunaan adjektif. Next, ada lagi penggunaan adverb. Adverb itu kata keterangan. Ya, lanjut lagi, adverb are words that show us how something happens. Jadi, adverb itu kata keterangan. Kata yang menunjukkan kita bagaimana sesuatu terjadi. Jadi macam adverb itu ada adverb of time, waktu, place, tempat. Adverb of manner itu keterangan cara. Nah, yang kita bahas ini adalah adverb of manner, bagaimana sesuatu terjadi. For example, the man drove his car carefully. The man, laki-laki, mengemudikan mobilnya carefully, dengan hati-hati. Jadi kan proses nih, how something happens. Nah, jadi yang mana adverbnya carefully, dengan hati-hati. Jadi dia melakukan sesuatu itu dengan hati-hati. Next, she ate her breakfast quickly. Dia makan sarapannya dengan cepat. Jadi proses atau bagaimana dia melakukan sesuatu itu quickly. Jadi dia makannya buru-buru. Jadi quickly itu dengan cepat. Oke, jadi adverb of manner adalah quickly. Oke, lanjut lagi, grammar berikut yang digunakan pada simple past tense adalah direct speech. Jadi the reporting of speech by repeating the actual words of speaker. Jadi kalimat langsung tidak langsung adalah kalimat yang dilaporkan ya dengan cara mengulang kembali kata-kata yang diucapkan oleh si speaker atau pembicara. Misalnya,
dalam cerita-cerita legenda, veritas itu kan kalian lihat di buku ada percakapan ya antar dua orang. Nah tulisannya seperti ini, I'm going, she said, what a huge peach, why don't cut me. Nah ini percakapan seperti ini disebut dengan kalimat langsung dan tidak langsung. Oke, untuk materi ini nanti ada terpisah, yang penting kalian tahu dulu tentang naratif teks. Oke, nah sementara ini dulu penjelasan Miss. I think that's all for today. If you have any question, you can text me. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.